Halo, saya Rindiana Puspitasari dengan NIM 22030500041. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah ujian tengah semester Media Baru Masyarakat Digital dan Budaya Cyber. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang terkait dengan media baru atau new media yang saat ini kita gunakan. Media baru atau yang kita kenal dengan new media merupakan istilah yang digunakan berbagai teknologi komunikasi dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Media baru juga muncul dari berbagai inovasi media lama yang kurang relevan lagi dengan perkembangan teknologi di masa yang sekarang. Media lama itu seperti televisi, film, majalah, buku, bukan serta-merta mati begitu saja, melainkan berproses dan beradaptasi dalam bentuk media yang baru. Nah, ketika kita berbicara tentang media baru atau new media, hal tersebut tidak terlepas dari masyarakat digital sebagai penggunanya. Masyarakat digital di sini adalah masyarakat modern yang tergantung pada teknologi digital untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan melakukan transaksi bisnis. Adanya jaringan teknologi mempengaruhi pola interaksi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berkembangnya teknologi juga memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi bahkan tanpa bertatap muka secara langsung. Sebelum berada pada media baru yang sekarang ini kita gunakan, media mengalami 4 kali perubahan sejarah, di mana berawal dari pertama era lisan, yang kedua era tulisan, yang ketiga era percetakan, dan yang keempat adalah era teknologi. Sekarang kita akan menjelaskan berawal dari era lisan, di mana bisa dikatakan era lisan ini sebagai awal mula penggunaan media. Di era lisan ini sebenarnya adalah gambaran di mana manusia mulai bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya. Dan perkirakan era lisan ini berjalan sekitar 300 tahun sampai 200 tahun sebelum Masehi. Dalam buku komunikasi Masa Naruddin memberitahukan bahwa manusia di era ini mulai memiliki kemampuan untuk berbicara dan berbahasa meskipun terbata-bata dalam kelompok masyarakat tertentu. Manusia yang menjadi ciri pada era ini adalah manusia dengan jenis Cro-Magnon. Berangkat dari era tulisan, sekarang kita berada pada era percetakan, di mana setelah era tulisan maka muncullah era percetakan sebagai penerus dan pelengkap dari perkembangan era tulisan. Sejarah mencatat era ini mulai berkembang sekitar tahun 1450 ketika Johann Gutenberg menemukan mesin cetak untuk pertama kalinya. Setelah era Johann Gutenberg, barulah muncul era penny purse pada tahun 1833 yang mencoba mengembangkan mesin cetak yang awalnya ditemukan oleh Johann Gutenberg. Pada awalnya, Cina yang menemukan bahan baku pembuatan kertas, setelah itu saat itu penemuan mesin cetak mulai dirintis dan dipergunakan. Mesin cetak bergerak pertama kali ditemukan di Cina pada abad ke-13, lalu kemudian metode cetak ini diperkenalkan sehingga sampai ke Eropa. Dengan seiring berjalan waktu saat itu, mesin cetak mulai digunakan secara massal, bahkan terus mengalami penyempurnaan, sampai akhirnya buku adalah salah satu alat penyampaian informasi yang paling penting pada saat itu. Ditambah lagi, ketika Benjamin Day mulai meluncurkan The New York Sunantau yang dikenal dengan sebutan penny purse, kabar pertama pada 3 September tahun 1833. Setelah kita mengalami era percetakan, masuklah kita pada era teknologi, di mana ketika dulu komunikasi hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka, seiring perkembangan zaman saat ini, komunikasi bisa melalui jarak yang sangat jauh sekalipun. Semua itu bisa terjadi karena adanya teknologi yang menolong kehidupan manusia di muka bumi ini. Bahkan saat ini, teknologi sudah semakin canggih dan tidak perlu lagi waktu yang lama untuk kita selalu melihat dan menikmati hasil dari inovasi terbaru teknologi saat ini, di mana semua ini berawal dari sang penemu telepon yaitu Alexander Graham Bell, lalu ada Samuel Morse yang menemukan telegraf, dan juga ada Guglielmo Marconi yang berperan penting pada masa itu karena beliaulah yang pertama kali mengirim pesan melalui radio. Semuanya adalah awal mula di mana ditemukannya beragam teknologi terbaru di kehidupan manusia, di mana setelahnya bermuncullah inovasi-inovasi lainnya seperti televisi, komputer, internet, dan lainnya. Teknologi kini membantu manusia untuk melakukan segala hal yang dulunya sulit, memakan waktu lama, bahkan tidak mungkin menjadi hal yang sangat mungkin. Media saat ini dan zaman dahulu sangat beda jauh, di mana media yang sekarang sangat berbeda dan semakin berkembang. Di mana semuanya itu karena seiring berjalannya waktu, manusia terus saja melakukan banyak inovasi terbaru untuk terus menemukan hal-hal baru yang semakin mempermudah hidup manusia. Dari yang awalnya hanya bisa menggunakan lisan secara terbata, mulai bisa menulis. Dengan adanya media yang baru, perubahan masyarakat seiring berjalannya waktu mengikuti perubahan media, di mana media selalu menjadi katalis pasar dan transformasi masyarakat, di mana cara masyarakat menyesuaikan diri dan berkembang seiring dengan perubahan media itu dapat dilihat dari yang pertama, pola konsumsi informasi, di mana ketika media tradisional seperti surat kabar dan radio beralih ke media digital dan platform sosial, masyarakat mulai mengonsumsi informasi secara instan dan lebih personal. Informasi kini dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan mempengaruhi bagaimana orang mendapatkan berita dan hiburan. Yang kedua, interaksi sosial,
di mana media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi. Hubungan tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, dan memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Namun ini juga membawa tantangan seperti disconnect emosional akibat komunikasi yang lebih digital daripada tatap muka. Dan yang terakhir adalah pengaruh budaya, di mana media menjadi alat utama dalam penyebaran budaya film, musik, dan konten digital dari berbagai belahan dunia yang mudah diakses, sehingga hal tersebut menciptakan perpaduan budaya baru sekaligus tantangan untuk melestarikan budaya lokal. Selain perubahan masyarakat yang mengikuti perubahan media, dunia digital juga membawa pengaruh dalam perubahan dari masyarakat, di mana hal tersebut dilihat dari struktur ekonomi, budaya, di mana hal pengaruh utamanya itu seperti yang pertama, transformasi komunikasi, di mana teknologi digital memungkinkan komunikasi instan melalui pesan teks, media sosial, dan video call. Ini telah memperkuat koneksi global, namun di sisi lain mengurangi interaksi langsung yang bisa membangun hubungan emosional lebih dalam. Yang kedua, perubahan sosial dan budaya, di mana masyarakat lebih terbuka terhadap budaya global melalui akses di konten digital seperti film, musik, dan seni. Hal ini menciptakan peluang integrasi budaya, tetapi juga membawa tantangan dan menjaga identitas budaya lokal. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan individu. Platform digital memungkinkan masyarakat untuk berbagi ide, menjalankan bisnis, atau bahkan mulai gerakan sosial, di mana individu memiliki alat untuk membuat perubahan yang nyata, namun juga menghadapi risiko seperti cyberbullying dan penyebaran hoax. Dengan adanya media baru seperti media sosial, situs berita online, dan platform digital lainnya, tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Kelebihan media baru itu seperti yang pertama, akses cepat dan mudah, di mana informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja, dan memungkinkan komunikasi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, interaktif, di mana pengguna dapat berpartisipasi dalam diskusi, menyampaikan opini, atau bahkan menciptakan konten mereka sendiri. Dan yang ketiga, demokratisasi informasi. Siapapun dapat menjadi produsen informasi, memberikan lebih banyak suara dan diskusi publik. Yang keempat, kemampuan jangkauan global, di mana media baru menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia dan memungkinkan pertukaran budaya dan ide-ide. Dan yang terakhir adalah format yang beragam, di mana media baru menyediakan konten dalam berbagai format seperti video, teks, podcast, dan grafik interaktif sesuai dengan preferensi pengguna. Sedangkan kekurangan media baru itu pertama, penyebaran informasi yang salah, di mana media baru rentan terhadap hoax dan berita palsu yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Dan kedua, ketergantungan teknologi, di mana banyak masyarakat yang selalu bergantung pada media digital sehingga mengurangi interaksi tatap muka. Dan yang ketiga, privasi dan keamanan, di mana data seringkali dapat terekspos jika pengguna tidak berhati-hati. Yang keempat, distraksi dan overload informasi. Informasi yang terlalu banyak dan tak terkendali dapat mengganggu fokus dan produktivitas. Dan yang kelima adalah algoritma yang membatasi, di mana algoritma platform seringkali menunjukkan konten sesuai dengan preferensi pengguna, membatasi pandangan mereka dan menciptakan filter bubble. Nah, gimana sih cara menyikapi media baru? Nah, kita sebagai pengguna media baru, saya percaya bahwa pendekatan yang bijaksana yang penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang ditawarkan. Yang pertama, kita harus literasi digital adalah kunci utama, di mana kita perlu memahami bagaimana media baru bekerja, termasuk bagaimana algoritma mempengaruhi informasi yang kita lihat dan bagaimana berita palsu dapat dengan mudah menyebar. Dengan demikian, kemampuan untuk memilah informasi yang valid dari yang tidak benar, kita dapat menjadi konsumen informasi yang lebih kritis. Selain itu, penting untuk memeriksa sumber informasi secara menyeluruh sebelum percaya atau menyebarkannya. Yang kedua, kita harus menjaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Itu merupakan hal yang sangat penting, karena media baru sering kali menjadi sumber distraksi yang besar, sehingga dapat mengurangi fokus kita terhadap pekerjaan, hubungan sosial, atau kegiatan yang bermakna. Untuk menghadapi ini, saya berusaha untuk mengatur waktu penggunaan media baru, menghindari kecanduan teknologi, dan melibatkan diri dalam aktivitas yang memperkaya jiwa seperti membaca, berolahraga, dan berinteraksi langsung dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah privasi dan keamanan harus menjadi perhatian utama, di mana dalam dunia yang semakin terhubung, data pribadi kita sering kali menjadi sasaran penyalahgunaan. Di sini saya percaya bahwa untuk memanfaatkan pengaturan privasi di platform digital, tidak sembarangan berbagi informasi sensitif, dan waspada terhadap potensi ancaman seperti phishing atau pencurian data. Dan yang keempat, saya melihat media baru sebagai alat yang luar biasa untuk pemberdayaan individu dan komunitas. Media baru memungkinkan saya untuk berbagi ide, belajar keterampilan baru, dan bahkan berkontribusi pada gerakan sosial yang berarti. Namun, kita juga perlu menggunakan alat ini dengan tanggung jawab, memanfaatkan potensi positifnya sambil menghindari penyalahgunaan seperti ujaran kebencian atau eksploitasi digital. Dalam menghadapi media baru, saya berpendapat bahwa kuncinya adalah menjadi pengguna aktif bukan pasif, di mana saya berusaha untuk terus belajar, beradaptasi, dan menggunakan media baru untuk tujuan yang positif dan produktif.
Media baru bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang besar untuk pertumbuhan pribadi dan sosial, asalkan kita menggunakannya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Selain itu, media baru dalam masyarakat digital juga sering dibahas melalui berbagai pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam media baru yang pertama seperti sosiologis, di mana mengeksplorasi dampak penggunaan media baru terhadap hubungan sosial, norma, budaya, struktur masyarakat. Contohnya bagaimana media sosial mempengaruhi komunikasi atau solidaritas digital. Yang kedua adalah teknologi, di mana membahas evolusi teknologi yang mendukung media baru seperti perkembangan algoritma, aplikasi, kecerdasan buatan atau AI, dan blockchain. Yang ketiga ada komunikasi, di mana mengkaji bagaimana media baru mengubah cara orang berkomunikasi, termasuk bentuk dan gaya penyampaian pesan. Dan yang terakhir ada edukasi, di mana pendekatan ini fokus pada penggunaan media baru untuk pembelajaran, pengembangan pengetahuan, atau transformasi pendidikan. Baik, itu adalah sedikit penjelasan saya tentang new media atau media baru. Terima kasih.